Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Tonda dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arsy kembali bisa menjumpai Anda dalam program Klinik Angkasa. Dan ini adalah Klinik Angkasa yang ketujuh ya. Sudah banyak materi yang kami hadirkan, tentu saja dengan narasumber-narasumber yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing. Nah pendengar Klinik Angkasa untuk malam hari ini di edisi Senin 21 Maret 2022 kita akan bicara soal COVID-19 pada anak. Dan untuk memperbincangkan ini sudah hadir di studio Pro 1 Tauna. Saya langsung akan menyapa narasumber kita Dr. Noldi Oktavianus, spesialis anak. Selamat malam Dr. Noldi. Ya, selamat malam. Apa kabar malam hari ini, Dok? Baik sekali. Sehat ya? Sehat. Sehat. Walaupun banyak tugas pekerjaan, memang masih fresh sampai malam hari ini bersama semangat dengan pendengar. Nah, pendengar, Dr. Noldi ini adalah staf medis fungsional ilmu penyakit anak pada Rumah Sakit Liung Kendaga Tahuna dan sekaligus juga adalah anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sangihe. Dan sekali lagi acara ini Klinik Angkasa adalah kerjasama Radio Republik Indonesia Tahuna dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sangihe. Baik, kita akan langsung saja berbincang, akan ngobrol dengan Dr. Noldi mengenai COVID-19 pada anak. Tapi saya ingatkan juga pendengar untuk Anda yang mungkin ya ada pertanyaan mengenai topik ini bisa bergabung di line telepon 0432 22114, bisa juga di nomor WA 0813 4007 119, atau bisa langsung komen di Facebooknya Pro 1. Kita siaran di Facebook Pro 1 juga malam hari ini pendengar. Baik, kita langsung dengan Dr. Noldi. Dok, COVID-19 pada anak. Kita tahu bersama bahwa sudah 2 tahun lebih lah ya kita ada di situasi pandemi COVID-19. Nah, ternyata anak juga ya tidak luput dari COVID-19. Sebenarnya seperti apa nih, Dok, untuk COVID-19 pada anak? Silakan. Ya, baik. Pertama selamat malam kepada masyarakat Sangihe khususnya Tahuna dan sekitarnya. Jadi membicarakan masalah COVID-19 ini mungkin semua sudah mengerti ya, sudah memahami. Tetapi memang berbeda. COVID pada dewasa dan pada anak itu sedikit berbeda. Jadi menurut penelitian saat ini yang ada di Indonesia dan data yang ada itu kurang lebih dari sekitar beberapa juta penduduk di Indonesia yang terkena COVID itu kurang lebih 10-12% itu adalah pasien anak. Memang jumlahnya tidak sebanyak dengan dewasa, tetapi pasien-pasien anak ini memang harus kita perhatikan dengan baik karena yang pertama memang daya tahan tubuh yang kurang. Selain itu juga memang pada pasien-pasien anak ini banyak yang belum divaksin dibandingkan dengan dewasa sehingga mereka lebih rentan untuk terkena COVID begitu. Jadi memang perlu untuk kita lebih perhatian begitu terhadap anak-anak kita gitu. Ya. Dok, kalau melihat kan pada awal-awalnya ada COVID itu anak kalau boleh dikata agak kurang ketika awal-awal COVID tahun 2020-an gitu. Tapi ketika mendekati 2021 kemudian sampai 2022 justru ada semakin peningkatan pada pasien anak. Ini karena apa? Ya, baik. Ya, jadi begini, memang secara teoritis ya memang untuk COVID pada anak itu memang lebih ringan daripada dewasa. Jadi pada anak ada gejalanya ringan, sedang, berat, dan untuk fase kritis. Tetapi memang sebagian besar pasien-pasien anak itu lebih banyak berada pada kisaran gejala ringan sedang. Itu ada beberapa hal yang menentukan. Yang pertama itu pada anak-anak itu jarang ada penyakit-penyakit komorbid seperti pada dewasa kan, hipertensi, diabetes, penyakit jantung gitu. Nah, kemudian juga pada anak itu dia mempunyai namanya innate sistem innate imunitas itu bawaan dari lahir, itu juga memang membantu anak-anak itu memang lebih bertahan terhadap COVID. Kemudian pada waktu awal-awal pandemi anak-anak itu kan jarang terpapar dibanding dengan dewasa kan, lebih banyak di rumah gitu. Kemudian juga anak-anak ini ada namanya reseptor ACE, itu biasanya pada dewasa itu banyak. Makanya pada anak itu kurang karena secara teoritis itu kuman virus untuk COVID itu dia banyak menempel di tubuh kita itu yang banyak terdapat reseptor ACE, contohnya itu di saluran nafas. Makanya banyak gejala-gejala COVID itu di saluran nafas karena di situ banyak namanya reseptor ACE. Sedangkan pada anak itu dia kurang sehingga walaupun ada virus dia
tidak ada tempat untuk menempel begitu, sehingga pada awal-awal masa COVID itu anak kurang. Ya. Tetapi pada waktu Delta masuk, virus varian Delta masuk itu waktu awal pertengahan tahun lalu, bulan Juli kurang lebih, itu dia lebih banyak kenanya di anak begitu. Tapi seiring dengan mulai adanya vaksin pada anak usia 12 sampai 17 tahun, kemudian dilanjutkan pada anak usia 6 sampai 11 tahun dengan angka kecukupan untuk sasaran imunitas saat ini itu kurang lebih 60 sampai 70%, itu sangat membantu untuk menekan jumlah COVID pada anak. Kalau untuk COVID pada anak, Dok, kita bisa melihat gejala-gejalanya sama seperti orang dewasa kah atau berbeda? Ya, baik. Memang secara umum gejala COVID itu dia hampir sama antara anak dan dewasa. Jadi terutama mulai dari demam tinggi, batuk, batuk flu, kemudian sakit menelan gitu. Itu gejala umum pada COVID. Nah, makanya pada anak itu sebagian besar hanya seperti itu. Jadi memang biasanya untuk kita mengetahui COVID pada awalnya itu memang sulit. Tetap harus di screening dengan swab antigen ataupun PCR. Tetapi kita akan monitor dari klinisnya jika gejala batuk beringus, nyeri menelan ini sampai berlangsung lama, sudah diobati sulit, kemudian juga disertai dengan anosmia, sulit untuk membau atau sulit merasakan makanan, itu tanda-tandanya bisa memang menuju ke arah COVID. Tetapi memang gejala awal itu kadang memang tersamarkan. Jadi memang harus pandai-pandai kita dalam memonitor, kemudian melakukan pemeriksaan penunjang gitu. Nah, Dok, kalau mau dipikir kan anak seperti kata dokter tadi jarang bepergian lah kan. Nah, untuk penularan sendiri bagaimana anak atau bayi ini bisa terkena COVID? Apa yang paling banyak, Dok? Ya baik, memang untuk saat ini menurut dari data-data yang ada memang untuk penularannya itu memang masih dari orang tua ya, mungkin orang tua. Jadi walaupun memang dia juga ada imunitas, tetapi dia bisa mudah tertular juga, apalagi dengan varian yang baru yang Omicron ya, jadi cepat sekali karena virus ini bermutasi. Jadi kita juga sudah mencari obatnya begitu atau vaksin, tapi virus juga akan bermutasi sehingga hal seperti itu yang menyebabkan mudahnya juga penularan terhadap anak. Jadi saran saya di sini, jadi selain untuk kita mencegah melalui pemberian vaksinasi COVID, kita juga harus melengkapi imunisasi dasar anak karena anak-anak yang mempunyai komorbid penyakit, misalnya dia sering gangguan saluran nafas atau imunisasi tidak lengkap, itu lebih mudah untuk terkena COVID dibandingkan anak yang lain gitu. Pencegahannya pada anak sama juga dengan orang dewasa kah? Secara umum untuk pencegahan itu hampir sama, tentu saja dengan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, kemudian untuk rajin mencuci tangan, social distancing seperti itu. Tetapi untuk anak-anak di angka baiknya kita harus melengkapi imunisasi dasarnya sehingga anak-anak itu terhindar dari komorbid penyakit yang lain yang akan memperparah gejala COVID-nya. Terkadang kita pada pasien anak kita hanya memikirkan tentang COVID saya, tetapi untuk imunisasi yang lain kita tidak lengkapi sehingga anak itu dia rentan terkena penyakit lain sehingga akan juga mudah untuk berkomplikasi juga dengan penyakit COVID. Kalau imunisasi dasar itu apa yang pada anak? Baik. Jadi imunisasi dasar pada anak itu, jadi yang pertama adalah pada waktu baru lahir. Jadi pada waktu baru lahir itu kita akan memberikan hepatitis B0. Itu pertama pada usia 0 sampai 7 hari. Kemudian pada usia 1 bulan kita akan memberikan vaksin BCG dan polio. Nah, selanjutnya pada bulan kedua, ketiga, dan keempat akan diberikan vaksin pentabio dan polio serta IPV. Dan terakhir itu 9 bulan akan kita memberikan vaksin campak. Itu adalah imunisasi dasar yang bisa dilengkapi di posyandu. Iya, dan selanjutnya akan booster maupun imunisasi di sekolah-sekolah. Itu imunisasi yang wajib untuk dilengkapi. Selain ada imunisasi tambahan lain yang bisa didapatkan di dokter spesialis anak begitu. Itu Dok, kalau bicara tadi vaksin juga untuk anak dia kan 6 sampai 11 tahun begitu. Kalau untuk yang di bawah itu ada juga kah, Dok? Ya, baik. Jadi memang beberapa tahun ini dari WHO sudah mengadakan beberapa penelitian. Jadi pada awalnya itu dewasa dulu ditemukan yang vaksin aman. Kemudian tahun lalu itu mulai diberikan vaksinasi untuk anak usia 12 sampai 17 tahun, yaitu diberikan pertama dengan vaksin CoronaVac.
atau yang dikenal dengan Sinovac. Kemudian setelah dikembangkan lagi ada Pfizer ya. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan penelitian lagi, ternyata CoronaVac juga aman untuk anak 6 sampai 11 tahun. Selanjutnya diberikan itu tahun ini ya, mulai banyak diberikan imunisasi. Nah, tetapi untuk anak usia 0 sampai 6 tahun itu masih dalam penelitian, dicari keamanan dari vaksin tersebut sehingga pemberian imunisasi ini mendatangkan hal yang positif, bukan mendatangkan justru penyakit. Betul. Jadi masih dalam tahap penelitian. Jadi tapi dari WHO sendiri mengatakan bahwa mungkin kemungkinan besar vaksin itu kan akan ada kemudian hari. Baik, pendengar, sekali lagi Anda yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Noldi bisa gabung di 0432221114, bisa juga di 0813407119 atau langsung komen di Facebooknya Pro1. Dok, ini ada pertanyaan yang masuk dari 08524221 sekian. Jika anak kita sudah terkena COVID-19, apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Oke ya, terima kasih ya Bapak Ibu yang ada di rumah. Jadi memang ada kita yang sudah terkena COVID-19. Jadi pertama yang saya tekankan ini, kita tidak usah takut atau panik. Karena seperti yang saya katakan bahwa gejala COVID pada anak itu dia berkisar antara ringan sampai sedang. Asal dia tidak ada komorbid penyakit lain. Jadi tentu saja untuk pencegahan seperti yang saya katakan, kita harus lengkapi imunisasi anak. Nah, tapi kalau pada waktu dia sudah kena, yang pertama kita lakukan tentu saja adalah pasien anak itu kita berikan obat atau kita bawa ke dokter, kita terapi secara simptomatik dulu. Jadi gejalanya misalnya demam, kan? Pertama kita isolasi dulu pasiennya dari keluarga yang lain. Kemudian setelah itu kita berikan pencegahan dulu seperti obat demam. Kalau dia batuk kasih obat batuk, gitu ya. Kasih makanan yang cukup, terutama vitamin. Jadi kalau dengan anak gejala ringan sedang itu bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Selanjutnya selain diberikan obat yang simptomatik sesuai gejalanya, bisa kita pertimbangkan untuk pemberian multivitamin untuk mempercepat penyembuhan, seperti antara lain vitamin C, vitamin D3 dan zinc. Jadi seperti itu. Jadi bisa dikonsultasikan juga ke dokter, tetapi pencegahan paling utama itu adalah pertama mengisolasikan anak tersebut dari keluarga yang lain, berikan terapi sesuai gejalanya atau segera menghubungi dokter. Selanjutnya untuk meningkatkan imunitas bisa diberikan vitamin. Gitu. Jadi tidak usah panik ya untuk bapak dan ibu di rumah. Dok, berarti kalau untuk anak misalnya yang masih bayi atau balita itu harus ada pendampingan langsung orang tua ya? Ya, kalau untuk isolasi seperti iya, itu tadi. benar sekali. Memang dari penelitian yang ada, kalau untuk ibu ke transmisi untuk COVID dari ibu ke anak itu memang pada ini dia hanya berapa persen begitu. Tetapi untuk pasien-pasien anak yang terkena COVID memang butuh pendampingan dari orang tua karena tidak ada yang menjaga kan. Tetapi itu tergantung situasi dan kondisi. Jika keadaan stabil bisa di rumah dan dirawat oleh keluarga. Tetapi jika bergejala sedang berat itu harus dirawat di rumah sakit. Jadi untuk ibu dan bapak di rumah tidak perlu panik jika anak terkena COVID. Tetap jalankan protokol kesehatan yang ada, bisa konsultasikan dengan dokter yang terdekat dan berikan suplementasi vitamin untuk mempercepat penyembuhan. Baik, ini ada yang gabung juga dok dari Facebooknya Pro1 dari Angel ya. Selamat malam dokter, apakah anak yang sudah terkena COVID beresiko terkena COVID lagi? Oke, baik, terima kasih. Nah, saat ini COVID-19 itu dia ada berbagai varian, antara ada Alpha, Delta, Gamma, dan yang terakhir ini ada Omicron. Secara menurut penelitian yang ada, memang jika dia sudah terkena virus, kemudian dengan titer yang tinggi, titer yang cukup, dia itu tidak akan sulit untuk terkena lagi. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa setiap tahun itu kita tidak tahu bahwa virus COVID-19 ini dia akan bereplikasi atau bermutasi sehingga virulensinya itu bisa meningkat atau jadi menguat sehingga terkadang walaupun ada yang sudah vaksin dia bisa kena juga. Tetapi tidak usah takut karena kita sudah imunisasi, dia biasanya gejalanya cuma ringan. Dia akan ringan. Jadi biasanya jarang kalau yang terkena yang kedua kali itu akan bergejala berat, biasanya dia akan ringan. Lebih ringan dari yang pertama itu ya? Kadang dia OTG, dia tanpa gejala. Jadi tidak usah khawatir. Itu tergantung dari virulensi kuman. Tapi seperti yang lalu waktu Delta itu, waktu virulensinya sangat tinggi, awal-awal dia bermutasi, banyak yang sudah vaksin bahkan 2 kali itu kena
Jadi itu tergantung virulensi kuman atau virus itu. Jadi semoga virus-virus berikutnya yang akan bermutasi itu dia tidak akan mempunyai virulensi yang kuat ataupun jika kita terkena biasanya gejalanya itu akan ringan. Oke. Baik, pendengar semakin menarik ini. Anda punya pertanyaan yang lain ya? Silakan nanti sebentar bisa gabung di 0432 22114 atau di 0813 407 119 atau bisa langsung komen di Facebooknya Pro 1. Kita akan memperbincangkan ini lagi mengenai COVID-19 pada anak, tapi selepas yang berikut ini. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Pa, mau kemana? Saya ke depan saja. Maskernya mana? Ke depan saja, Ma. Pakai masker, Papa. Kan sebentar. Mau sebentar, kek? Mau lama, kek? Tetep maskernya dipakai. Ingat tuh, protokol penanganan COVID-19. Kita tuh harus biasain diri, ngerti? Saya tahu, Ma. Kan Papa cuma sebentar saja. Kadu tiang, Kak. Pakai. Pilih mana? Pakai masker atau nggak usah, dah pulang, ayo. Iya. Orang cuma ke depan saja. Suruh pakai masker lagi. Memang Papa mau kemana sih? Kunci pagar. Makanya tanya dulu, jangan mau ngomel saja. Udah siap dengan tatanan kehidupan baru? Ingat, kalau keluar rumah, pakai maskermu, cuci tanganmu dengan sabun di air mengalir, tetap menjaga jarak, dan jaga kondisi tubuh. Yuk, tetap produktif, aman COVID-19. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Simak informasinya, nikmati musiknya, saluran informasi dan hiburan. Pendengar kembali lagi bersama kami di program Klinik Angkasa dan malam hari ini masih bersama dengan Dr. Noldi Oktavianus, spesialis anak. Kita masih bicara soal COVID-19 pada anak. Untuk Anda yang ingin bertanya di 0432 22114 atau di 0813 407 119 atau bisa langsung komen di Facebooknya Pro 1. Baik Dok, sambil menanti pendengar yang ingin bertanya. Nah, mungkin menjadi pertanyaan juga para pendengar, apakah kondisi fisik dari seorang anak ini bisa berpengaruh, misalnya dia lebih cepat untuk terkena COVID, misalnya obesitas begitu Dok? Iya benar, memang itu salah satu penyebab mudahnya penularan dari COVID-19 itu baik untuk anak maupun dewasa itu sama, antara lain adanya komorbid. Jadi komorbid itu adalah penyakit-penyakit penyerta yang terdapat pada pasien tersebut. Antara lain misalnya penyakit metabolik seperti dia mungkin ada hipertensi. Jadi anak-anak juga ada yang hipertensi, iya obesitas, ada juga kemudian diabetes, ada. Nah, tapi pada anak biasanya paling sering adalah penyakit jantung bawaan atau misalnya dia ada suatu sindrom atau penyakit yang memang dari bawaan sebelumnya begitu. Jadi itu ada juga anak-anak dengan imunodefisiensi, daya tahan tubuh rendah, anak-anak dengan imunokompromis atau penyakit-penyakit autoimun. Nah, jadi begitu beberapa komorbid seperti itu mempercepat untuk penularan dan memperberat dari sakit COVID-19. Oke, Dok, ini ada yang bergabung atau bertanya lewat WA Iya, dari 08134277 sekian. Selain secara fisik, ada anak yang terpengaruh secara mental ketika banyak hal yang dibatasi saat anak terkena COVID. Seperti apa mengatasinya atau apa yang harus orang tua lakukan? Ya baik, memang untuk anak-anak itu kita melihat atau mengobati seorang anak itu dia secara komprehensif, jadi secara fisik maupun secara mental. Jadi bagian anak ada namanya bagian pediatri sosial, jadi kita melihat keadaan sosial dari anak tersebut. Jadi lihat dari riwayat keluarga, bagaimana latar belakangnya, serta bagaimana kesehariannya. Jadi memang dampak COVID-19 ini bukan hanya secara fisik ya, jadi baik psikis juga ada ya, terganggu. Jadi dia dari sekolah dia tidak bisa sekolah, dibatasi pergaulannya, dibatasi apalagi remaja dan
segala tindakan sosialnya itu memang terganggu. Jadi hal itu bisa mengganggu psikisnya. Jadi dari kita sebagai dokter anak, jadi atau sebagai dari keluarga, yang pertama kita lakukan tentu saja adalah memberikan motivasi atau semangat kepada anak tersebut bahwa eh, bersabar bahwa pandemi juga akan segera berakhir gitu. Jadi dengan memberikan motivasi, memberikan semangat, serta kita tetap aktif dan produktif walaupun di rumah. Jadi kita tetap bisa beraktivitas, bersosialisasi baik dari media sosial maupun dari gadget ataupun dari laptop atau dari rumah ya. Jadi menekankan kepada anak bahwa tidak usah takut, kita tetap bisa bersosialisasi dan berkarya walaupun dari rumah atau tidak secara langsung gitu. Artinya dukungan dari orang tua Iya, sangat dukungan diperlukan orang tua. ya dok Iya, dukungan untuk orang tua dan masyarakat sekitar tentu saja. ketika Iya. ada anak yang mengalami Iya. mengalami COVID ya. Baik, pendengar yang bertanya tadi itu sudah dijawab oleh dokter. Anda mungkin masih ada pertanyaan lain terkait dengan COVID-19 pada anak, silakan. Kita masih punya 30 menit ke depan ya, sambil ya sudah ada yang bergabung nampaknya di 0432 22114. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Yanto di Tona. Pak Yanto di Tona. Pak Yanto silakan. Ya, saya cuma ingin bertanya pada dok Iya, iya Bapak. mengenai penyakit ini. Kalau dia pernah kena gejala leukemia dengan demam berdarah, apakah itu bisa divaksin? Ya, baik Bapak. Ya, terima kasih. Ya, silakan dokter. Baik Bapak, jadi untuk pertama untuk demam berdarah itu sendiri, jadi kalau demam berdarah dia tidak ada masalah. Jadi biasanya kami untuk vaksin COVID itu bisa dilakukan jika pasien itu sudah sembuh. Jadi biasanya dia 1 bulan setelah dia sembuh, kami bisa lakukan untuk vaksinasi untuk demam berdarah. Tetapi untuk pasien dengan leukemia ini kita harus lihat dulu leukemianya ini apakah sudah dalam proses kemoterapi, tahap-tahapnya apa. Jika dia sudah terkontrol ataupun dia sudah dengan kemoterapi ataupun bebas kemoterapi, kami biasanya itu 3 bulan setelah kemoterapi, 3 sampai 6 bulan setelah kemoterapi selesai, kami bisa melakukan vaksin COVID kepada pasien-pasien dengan leukemia. Tetapi kalau untuk demam berdarah dia tidak ada masalah. Biasanya kami setelah disembuh 1 bulan bisa dilakukan vaksinasi untuk pasien dengan demam berdarah. Tetapi pasien-pasien dengan leukemia itu kami harus nilai dulu bagaimana tahapnya, apakah saat ini dia dalam pengobatan. Biasanya untuk pasien-pasien dengan keganasan itu kami akan memberikan vaksin COVID itu biasanya 3 sampai 6 bulan setelah selesai kemoterapi. Biasanya untuk vaksin yang mati seperti CoronaVac itu, Sinovac itu bisa 3 bulan. Tetapi untuk Pfizer ataupun Astra itu, AstraZeneca bisa kami berikan 6 bulan setelah selesai kemoterapi. Terima kasih. Ya, Pak Yanto, itu tadi sudah dijawab oleh dokter. Kalaupun masih ada yang ditanyakan, boleh lagi gabung ya di 04322214. Dok, ini hanya yang seperti kasus tadi hanya untuk leukemia kah atau ada juga penyakit lain yang memang harus diperiksa lebih lanjut dulu sebelum dinyatakan boleh divaksin? Ya, memang ada beberapa penyakit yang harus ditunda dulu vaksinasinya gitu. Jadi memang kalau pasien-pasien dengan imunodefisiensi misalnya, kemudian juga dengan infeksi-infeksi berat itu kami tidak bisa lakukan segera vaksinasinya karena itu bisa menyebabkan bahaya begitu kepada pasien tersebut. Jadi memang kami harus monitor dulu, lihat keadaannya. Jadi sebenarnya penyakit apapun juga itu belum bisa langsung divaksin kalau saat itu. Jadi biasanya kami melihat, jadi tergantung derajat penyakit. Jika yang berat, misalnya kami lakukan monitor dulu. Jika dia terkontrol atau dalam pengobatan, kadar misalnya penyakit tiroid itu jika kadar tiroid dalam darahnya terkontrol, sudah dalam pengobatan, itunya bisa kita berikan begitu. Begitu penyakit autoimun misalnya sindrom lupus atau penyakit yang lain itu bisa kita berikan
Tetapi jika dia terkontrol untuk kadar di dalam darahnya itu, infeksinya di dalam darah ataupun kondisi fisiknya stabil, itu kita akan monitor, dia akan bisa dilakukan vaksinasi. Jadi memang harus ada pemeriksaan lebih lanjut lagi Iya. sebelum Dilakukan melakukan vaksinasi ya. Iya, benar sekali. Dan orang tua tidak perlu khawatir sebenarnya Tidak dok ya. perlu khawatir karena jika dalam kondisinya stabil, anak itu bisa untuk dilakukan vaksinasi. Jadi lakukan kontrol. Banyak sih pasien-pasien yang datang ke poli anak di RSUD itu kontrol, karena kadang kalau cuma batuk beringus biasa itu enggak apa-apa. Biasa 1 minggu setelah sembuh bisa untuk Bisa vaksinasi. divaksin ya. Iya. Oke. Ya pokoknya ada screening lah lebih dulu ya dok ya. Screening akan kami lakukan, jadi tidak usah takut. Sebelum divaksin. Iya. Baik pendengar, kita masih akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Noldi mengenai COVID-19 pada anak. Nah, Anda mungkin sambil mendengarkan ini terbersit pertanyaan ya, masih boleh bergabung di 04322214 atau di 0813-407-119. Bisa juga komen di Facebooknya Pro1. Kita akan balik lagi pendengar selepas yang berikut ini. Asik, berapa doi? Hei, jangan diambil itu. Kita kakak bilang virus corona boleh menular lewat benda-benda termasuk itu doi. Masa iyo so? Iyo, kita kakak bilang. Virus corona boleh bertahan di permukaan benda. Contohnya gagang pintu, di meja, kursi, dan benda-benda lain termasuk di doi. Kalau orang yang positif corona pegang tuh doi, terus orang ganti pegang tuh doi, apalagi ndak cuci tangan, kong langsung pegang muka. Nah, itu dia. Virus langsung masuk pada orang pe tubuh lewat hidung, mulut, atau lewat mata. Makanya, pakai tuh masker, kong rajin cuci tangan. Ih, takut lah kita. Kong, bagaimana dang ini doi? Mau bonjo? Buang jo. Oh my god. Karena buang, kita punggu. Kebersihan dan kesehatan jadi prioritas. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Klinik Angkasa dan kita masih bicara soal COVID-19 pada anak bersama dengan Dr. Noldi Oktavianus, spesialis anak. Anda masih bisa bertanya pendengar di 0432-221114, bisa juga di 0813-407-119 atau bisa juga komen langsung di Facebooknya Pro1. Baik dok, ini ada yang gabung tadi sambil kita dengar lagu tadi, ternyata sudah ada yang masuk dari 0852-4317-40 sekian. Dokter, anak saya mengidap jantung sejak kecil. Apakah dia bisa divaksin ketika terkena COVID? Terima kasih ya Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan lagi sebenarnya dia mengidap penyakit jantung bawaan, dia ini bisa divaksin atau apakah dia sudah terkena dan bisa divaksin lagi? Itu yang memang agak saya kurang paham ya dari pertanyaan, tetapi saya akan coba jelaskan. Jadi secara umum anak dengan penyakit jantung bawaan itu dia bisa divaksin COVID-19. Jadi asalkan seperti yang saya jelaskan tadi, dia mempunyai gejala klinik yang ringan dan dia dalam pengobatan. Jadi anak dengan penyakit jantung bawaan ini pertama jika dia ingin divaksin, jadi dia harus tentu saja kontrol ke dokter anak. Kemudian ataupun dia sudah dalam kontrol sebelumnya, sudah pernah dalam pengobatan dan dalam
imunoterapi. Jika dia stabil, tidak ada keluhan yang seperti sesak nafas, seperti sakit kepala, dia kebiruan atau gejala batuk beringus dalam 1 minggu terakhir, dia bisa divaksin. Nah, tetapi jika maksud ibu adalah dia dengan penyakit jantung bawaan dan dia terkena COVID, berapa lama dia akan divaksin lagi? Itu biasanya 3 bulan, Bu. Jadi dia setelah misalnya dengan penyakit jantung bawaan, kemudian dia kena COVID. Nah, setelah dia sembuh, itu dia dianggap setelah dia sembuh itu dia akan mempunyai titer antigen imunitas yang tinggi di dalam darahnya, sehingga dia tidak perlu untuk divaksin. Artinya dia kuat untuk menghadapi virus itu jika datang lagi. Jadi dia setelah 3 bulan dianggap titernya itu akan turun dan dia boleh divaksin lagi untuk meningkatkan imunitasnya. Begitu, Bu. Jadi tidak usah khawatir, anak dengan penyakit jantung bawaan bisa divaksin asal dengan kondisi yang terkontrol. Kemudian jika dia pun setelah terkena COVID, dia 3 bulan kemudian dia bisa untuk di booster lagi untuk dilakukan vaksinasi. Gitu. Oke, Terima baik. kasih. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab tadi ya apa yang menjadi pertanyaan dari Ibu tadi yang bergabung. Nah, pendengar, kalau Anda masih ada pertanyaan silakan di 043224 0813407119 atau bisa langsung komen di Facebooknya Pro1. Dok, kalau anak-anak kita juga kan mengenal ada yang namanya gizi buruk, kemudian stunting. Nah, ini berpengaruh juga kah atau rentan terhadap terkena COVID-19? Ya, terima kasih. Jadi memang gizi buruk, anak dengan gizi buruk itu mempunyai juga namanya komorbid. Jadi imunitas pada anak dengan gizi buruk itu kurang dibandingkan anak yang lain. Jadi memang anak dengan gizi buruk itu tidak langsung kita bisa vaksin. Biasanya anak dengan gizi buruk itu kita harus tangani dulu karena dia rentan dengan infeksi. Takutnya dia saat itu sedang mengidap infeksi. Kemudian kita berikan vaksin COVID, dia justru akan memperberat sakitnya. Jadi biasanya anak dengan gizi buruk kita harus screening lagi, kita periksa lagi apakah gizi buruknya ini memang yang parah atau yang ringan. Kemudian gizi buruknya ini apakah terdapat kelainan yang lain yang dapat merusak kesehatannya. Jika dia aman sudah dalam penanganan dokter, kemudian sudah diberikan terapi untuk gizi buruknya, dia bisa untuk dilakukan vaksinasi. Gitu. Memang ada beberapa hal yang kontraindikasi atau tidak bisa dilakukan vaksinasi. Salah satunya gizi buruk memang. Ya, tadi juga sempat ditanyakan dok itu mengenai komorbid, tadi ada leukemia, ada yang lain yang mungkin akan ditambahkan oleh dokter mengenai ini? Iya, baik. Memang ada beberapa, menurut dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada beberapa rekomendasi untuk kontraindikasi yang bukan mutlak, artinya kontraindikasi sementara untuk tidak bisa dilakukan vaksinasi. Jadi yang pertama itu adalah anak-anak yang mengidap suatu penyakit atau kegawatan dalam 1 minggu terakhir seperti batuk beringus, pilek, demam, kemudian nyeri menelan dan diare serta muntah. Itu biasanya harus sembuh dulu dalam 1 minggu, kemudian bisa dilakukan vaksinasi. Kemudian ada gejala-gejala kegawatan yang lain seperti sesak nafas, kemudian ada kejang, penurunan kesadaran, berdebar-debar, ada perdarahan. Kemudian itu yang membutuhkan perawatan di rumah sakit itu biasanya jika sembuh dalam 1 minggu sampai 1 bulan itu kita bisa lakukan vaksinasi. Kemudian ada penyakit-penyakit yang lebih berat lainnya, antara lain seperti tadi leukemia ataupun jenis cancer yang lain, itu yang dalam pengobatan ataupun belum pengobatan itu belum bisa. Jadi setelah dia pengobatan 3-6 bulan kemudian bisa dilakukan vaksinasi. Kemudian juga ada penyakit autoimun, ada gejala imunodefisiensi misalnya seperti HIV. Kemudian ada untuk yang sementara transplantasi sumsum tulang. Kemudian juga yang tadi gizi buruk. Jadi itu hal-hal yang kontraindikasi sementara, artinya belum bisa saat itu dilakukan, tetapi jika dalam pengobatan atau jika dia dalam posisi terkontrol itu bisa kita lakukan vaksinasi. Oke. Ya. Dok, ini kita masih bicara soal COVID-19 padahal. Kalau dalam pengalaman selama ini di Rumah Sakit Leung Kendaga Tahuna, banyak juga kah pasien anak yang terkena COVID-19?
Ya, terima kasih. Jadi memang jumlah pasien untuk COVID-19 pada anak ini kurang lebih dalam 1 bulan terakhir ini kurang lebih ada sekitar mungkin 3 sampai 40 pasien. Itu sudah termasuk bayi, kemudian juga anak-anak itu kurang lebih ya. Itu yang saya temukan di RSUD Liun Kendaga. Tetapi untuk yang saya belum dapat data langsung untuk dari Dinas Kesehatan ya. Tetapi memang rata-rata untuk berdasarkan penelitian yang ada, pasien-pasien anak itu kurang lebih 10-12% dari dewasa data yang ada. Jadi cukup banyak juga yang di rumah sakit Liun Kendaga iya, tahunan tetapi ya, Dok? untuk saat ini pasien-pasien yang ada itu rata-rata yang saya tangani sama ini yang gejala ringan sedang. Sehingga setelah ditangani penyakit-penyakit lainnya seperti infeksi saluran nafas ataupun dia berkomorbid dengan demam berdarah, jika sudah diatasi penyakit dasarnya biasanya pasiennya akan pulang dengan kondisi yang sehat, kemudian dilanjutkan isolasi mandiri di rumah. Selanjutnya akan dilakukan kontrol di poliklinik. Jadi memang saat ini syukur ya untuk masyarakat Sangihe, pasien-pasien yang ada untuk pasien anak itu dalam kondisi yang baik untuk pasien COVID-19. Jadi dalam kondisi gejala ringan bisa ditangani, bisa tidak sampai ada yang iya, gejala berat belum sampai harus membutuhkan untuk alat bantu nafas. Iya. Jadi sekitar 30 sampai 40-an itu Iya, yang masuk kurang di kita lebih, ya, iya. Dokter. Itu tersebar di banyak wilayah kah atau ada wilayah misalnya yang paling banyak gitu? Ya, yang sampai saat ini data yang ada sih rata-rata untuk penyebaran itu rata-rata tersebar merata di seluruh wilayah Sangihe. Itu belum termasuk dengan pasien-pasien yang OTG yang tidak bergejala, yang isolasi mandiri di rumah. Jadi yang data yang saya dapat adalah yang kebutuhan yang bergejala sedang ringan sedang yang membutuhkan perawatan dengan ada gejala lain seperti misalnya dia demam berdarah dengan COVID, dia dapat bronkopneumonia dengan COVID atau diare dengan COVID begitu. Jadi jika cuma dia ada gejala ringan hanya batuk pilek saja dengan COVID itu biasanya kami tidak tangani, kami sarankan untuk isolasi di rumah. Di rumah. Iya. Ya. Dari apa ya, Dok? Mungkin komunikasi dengan orang tua dari anak-anak ini penularannya yang paling banyak seperti apa? Ya baik, memang melalui anamnesis atau melalui wawancara dengan keluarga, memang paling banyak itu melalui kontak dengan orang tua atau keluarga dekat, iya. Tapi jarang untuk yang tiba-tiba dia tidak ada kontak dengan keluarga, kemudian dia tiba-tiba dapat itu jarang sih. Kata-kata yang orang tuanya kena, anaknya juga kena. Kontak Jadi, erat jadi dalam hal kontak ini erat ya. dengan keluarga yang terdekat atau tetangga. Yang paling banyak range-nya yang masuk di rumah sakit di bawah 10 tahun atau yang di atas 10 tahun? Yang sama ini saya rawat itu lebih banyak di atas, iya di atas 5 tahun itu, di atas 5 tahun yang paling banyak. Yang bayi-bayi agak kurang ya, karena mungkin paparannya juga dia lebih banyak di rumah. Kemudian seperti yang saya tekankan tadi kan sudah ada innate imunitas bawaan dari dalam tubuhnya. Anak-anak sudah dewasa, paru-parunya sudah matang, reseptor ACE-nya sudah terbentuk, jadi tempat kuman untuk menempel itu sudah lebih banyak. Jadi itu sih di atas 5 tahun itu mempunyai angka yang lebih tinggi. Oke. Baik, sudah ada yang bergabung di line telepon 04322114. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Kembali lagi Mbak penyiar. Oh, dengan Pak Yanto ya. Iya. Baik, Pak Yanto silakan. Kalau yang dikatakan COVID, apa ada kata lain selain kata COVID? Soalnya kata COVID ini kok sangat menakutkan. Soalnya kalau mengenai penyakit-penyakit tadi, itu adalah anak saya. Jadi sampai sekarang belum divaksin. Umur berapa Pak Yanto anaknya? Umur 8 tahun. 8 tahun, oke. Baik. Jadi sudah dapat gejala leukemia, sudah ada bangka-bangka di badan, lalu memar, baru dirujuk ke Manado. Oh, sudah dilakukan pemeriksaan ya Pak? Iya, ke Manado. Oke. Ya baik Baik, Bapak. baik. Ya, yang Masih sabar ada, ya Pak Bapak Yanto? ya. Itu kata itu, COVID itu. Kata COVID diganti apa ya? Kalau menurut saya, itu vaksin itu boleh diganti dengan itu cacar atau apa. Oh. Iya.
kalau sosialisasi ke sekolah-sekolah. Soalnya ada saudara-saudara saya, kemenakan saya, cucu saya, itu merasa takut itu kalau divaksin. Kalau dengar COVID, Iya. kalau dengar vaksin atau dengar Iya. COVID ini Pak Yanto? Covid dengan mau vaksin ini. Oh. Kalau misalnya cacar atau apa ini, dulu kan dicacar. Oh ya betul. Nah, Baik. baru itu Covid ini sangat menakutkan. Ya, Baik. begitulah. Baik, Terima Pak kasih Yanto. Bapak Yanto. Ya, Pak Dokter silakan. Ya, terima kasih. Jadi Bapak, memang nama lain dari virus COVID-19 itu kami biasa menyebutnya dengan infeksi virus saja ya, atau biasa kami nama lainnya itu SARS-CoV-2. Itu biasa untuk nama-nama ilmiah biasa kami sebutnya dengan SARS-CoV-2. Untuk saat ini sih untuk penamaannya yang lain belum ada ya. Mungkin kita harus menunggu dari penamaan baku dari WHO. Mungkin kita untuk lebih memperhalus ya agar masyarakat kurang tidak takut lagi. Kemudian untuk anaknya Bapak semoga cepat sembuh. Memang jika baru didiagnosis untuk penyakit leukemia, kemudian belum dapat pengobatan, itu memang belum bisa dilakukan vaksinasi. Jadi mungkin setelah pengobatan siklusnya selesai, itu biasa siklus kemoterapi itu kurang lebih 2 tahun. Setelah itu 3-6 bulan mungkin bisa dilakukan vaksinasi gitu Bapak. Terima kasih. Oke, Pak Yanto, itu tadi jawaban dari Dokter Noldi ya, dan semua tidak takut lagi. Ingat-ingat apa ya kata yang menyenangkan saja Pak, jangan pakai COVID. Iya. Baik, pendengar kita tidak terasa ini dokter sudah ada di menit ke berapa nih? 56 ya, tinggal 4 menit. Jadi yang terakhir ini mungkin dokter penegasan kembali untuk para pendengar secara khusus pada orang tua bagaimana mengenai COVID ini, kemudian apa yang harus kita lakukan. Silakan. Ya. Baik, terima kasih kepada masyarakat Sangihe dan khususnya masyarakat Tahunan dan sekitarnya. Jadi kita tidak perlu takut untuk menghadapi COVID-19, baik dewasa maupun anak itu sama. Jadi kita harus pertama tentu saja harus prokes ya, jadi sesuai protokol kesehatan, tetap dengan menggunakan masker, dengan rajin mencuci tangan, dengan social distancing, menjaga jarak, menghindari kumpul-kumpul dulu untuk sementara, kemudian lakukanlah vaksinasi COVID untuk mencegah hal tersebut, kemudian banyak istirahat, mengkonsumsi suplemen vitamin untuk menjaga imunitas dan daya tahan tubuh, serta khusus pada anak, tolong kepada bapak dan ibu di rumah ya, anak-anaknya itu harus dilengkapi imunisasi dasarnya, karena kita hanya takut terhadap COVID, kita tidak takut terhadap penyakit yang lain. Akhirnya karena imunitasnya rendah, tidak divaksin, maka dia mudah untuk terkena penyakit yang lain, akhirnya dia akan berkomplikasi dengan penyakit COVID. Jadi dari saya demikian, tetap lengkapi imunisasi anak-anak Anda, dan semoga kita bisa menghadapi pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Dokter Noldi Oktavianus, spesialis anak malam hari ini. Banyak Terima hal yang kasih. dibagi dengan pendengar ya. Dan ada pertanyaan-pertanyaan dari pendengar tadi sudah dijawab langsung oleh Dokter Noldi. Pendengar, kalaupun Anda masih punya pertanyaan ya, baru terbersit ketika sudah selesai ini misalnya, boleh tetap bisa WA ke kami. Nanti akan kami teruskan secara off air kepada Dokter Noldi. Kita masih punya banyak kesempatan di Klinik Angkasa ya, ada topik-topik yang berbeda tentu saja di kesempatan yang lain, dan Klinik Angkasa akan hadir kembali pada hari Rabu nanti pukul 21 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi terima kasih Dokter Noldi ya. Sama-sama. Tetap Terima sehat, kasih. tetap Sehat kuat selalu, menjalankan ya. aktivitas sebagai staf medis fungsional ilmu penyakit anak di Rumah Sakit Lium Kendaga Tahuna, juga dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, demikian program Klinik Angkasa. Saya Arsitin Lawia pamit. Terima kasih dan selamat malam. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.